Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat dan baik-baik saja ya. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita sudah belajar apa? Ya, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran ke-2. Dan pertemuan kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran ke-3. Adapun muatan pembelajaran kali ini adalah 1. Bahasa Indonesia, 2. Matematika, 3. SBDP. Dilanjut lagi. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Supaya kita bisa mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan hewan dari teks yang dibaca. Kemudian, kita juga bisa membuat daftar pertanyaan mengenai cara-cara perawatan hewan ya dengan kaidah EYD yang tepat dan menjawabnya. Selanjutnya, kita juga bisa mengidentifikasi macam-macam teknik potong dalam suatu karya keterampilan merobek dan menggunting ya, dan juga kita bisa membuat karya keterampilan tersebut. Selanjutnya, nah kita sama-sama belajar untuk bisa menentukan penggambaran pecahan sederhana seperti 1/2, 1/3, dan 1/4 dengan tepat. Kemudian menentukan gambar yang sesuai dengan nilai pecahan sederhana ya. Siapa yang punya peliharaan ayam ya, ternak ayam di rumahnya atau pernah memelihara ayam? Nah, di sini Udin juga memelihara ayam. Bagaimana ya cara perawatannya? Kita baca sama-sama teks berikut ini. Udin senang memelihara ayam. Udin sangat menyayangi ayam peliharaannya. Setiap hari, Udin selalu memberi makan dan minum. Udin juga rajin membersihkan kandang ayam. Ayam peliharaan Udin bersih dan sehat. Rawatlah hewan peliharaan dengan baik. Tuhan sayang kepada anak yang menyayangi makhluk lainnya. Berikut ini adalah petunjuk merawat anak ayam secara sederhana yang Udin lakukan. Bagaimana caranya? Kita baca lagi ya. Petunjuk merawat anak ayam. 1. Atau pertama, pilihlah anak ayam yang sehat. Lanjut lagi, banyaknya ayam cukup 2-5 ekor. Siapkan kandang sederhana menggunakan kardus bekas. Beri alas jerami atau kertas koran agar kandang mudah dibersihkan. Lanjut lagi. Lengkapi kandang buatanmu dengan lampu untuk menghangatkan ruangan dalam kandang. Minta bantuan orang tua untuk memasangkan lampu. Nyalakan lampu terus-menerus selama 3 minggu agar anak ayam merasa hangat. Jadi harus dinyalakan lampunya terus-menerus. Lengkapi kandang dengan tempat makan dan minum yang mudah dijangkau oleh anak ayam. Gantilah air minum ayam setiap hari. Beri makan ayam setiap hari dengan makanan dari biji-bijian seperti beras. Simpan kandang ayam buatanmu di tempat yang nyaman dan aman agar tidak terancam oleh binatang lainnya. Setelah 3 minggu, anak ayam akan tumbuh menjadi besar. Nah, itulah langkah-langkah perawatan anak ayam yang dilakukan oleh Udin. Ada perintah. Kira-kira perintahnya apa? Coba ya. Perhatikan kembali petunjuk perawatan anak ayam tersebut. Buatlah pertanyaan dan jawaban sesuai gambar yang berkaitan dengan teks perawatan anak ayam. Nah, kita bisa gunakan 5W plus H yang dalam bahasa Indonesianya adalah 1. Apa? 2. Siapa? 3. Kapan? 4. Mengapa? 5. Di mana? 1 lagi. Bagaimana? Di soal pertama ada gambar beras atau biji-bijian. Kira-kira pertanyaan yang cocok untuk gambar tersebut apa ya? Kita bisa coba dengan kata tanya kapan seperti ini.
Kapan ayam diberi makan biji-bijian seperti beras? Jawabannya, ayam diberi makan biji-bijian seperti beras setiap hari. Gambar kedua, ada kandang ayam, anak ayam, dan lampu. Kata tanya yang digunakan, yang cocok apa berkaitan dengan gambar tersebut? Boleh kita gunakan kata tanya mengapa. Seperti ini kalimatnya. Mengapa kandang ayam harus dilengkapi lampu dan dinyalakan terus-menerus? Jawabannya, kandang ayam harus dilengkapi lampu dan dinyalakan terus-menerus adalah supaya hangat. Gambar ketiga, ada Udin melengkapi air minum untuk anak ayam. Kata tanya yang bisa kita gunakan adalah boleh siapa, seperti ini kalimatnya. Siapa yang sedang melengkapi air minum untuk anak ayam? Jawabannya, yang sedang melengkapi air minum untuk anak ayam adalah Udin. Boleh pertanyaannya seperti itu, kalimat yang digunakan juga boleh seperti itu, atau menggunakan kata tanya lainnya. Ya, bisa juga. Kamu juga bisa merawat anak ayam secara mandiri atau bersama teman-temanmu. Tapi kalau misalkan kamu belum bisa merawat anak ayam secara langsung, kita bisa bikin karya gambar anak ayam dan kandang menggunakan kardus bekas. Nah, di sini akan dijelaskan cara-cara atau langkah-langkahnya. Bagaimana membuat boneka anak ayam dari kardus bekas. Kita siapkan dulu alat dan bahannya. Pertama, kardus bekas. 2, kapas warna putih atau bulu ayam dari kemoceng. Jika ada, gunakan kapas berwarna ya. Kemudian, lem kertas. Selanjutnya gunting, stik es krim atau bambu atau kayu bekas. Dan terakhir, pensil atau pulpen atau spidol kecil. Cara membuatnya bagaimana? Siapkan kardus bekas. Buat pola bagian-bagian tubuh anak ayam seperti gambar. Ini ya gambarnya ya. Jiplak pada bagian-bagian gambar pada karton. Gunting pola-pola bagian tubuh anak ayam. Tempelkan pada kardus, lalu gunting kardus mengikuti pola yang telah ditempel tadi. Selanjutnya, tempelkan kedua kardus bagian kaki dan kepala pada tubuh anak ayam. Seperti ini, lihat gambarnya ya. Gambarkan mata dan mulut ayam. Tempelkan bulu ayam atau kapas pada gambar tubuh anak ayam. Yang terakhir apa nih? Tempelkan stik atau kayu pada gambar anak ayam. Cukup mudah ya membuatnya. Kreasi boneka anak ayam dari kardus bekas ini bisa kalian praktekkan atau coba di rumah dengan bimbingan orang tua. Selanjutnya, ayo berlatih. Siti dan teman-teman mengerjakan tugas bersama di rumah Udin. Ibu Udin menyiapkan kue untuk mereka. Ibu memotong kue sama besar. Satu kue dibagi menjadi 10 potong. Nah, yang tadinya kuenya 1 dipotong menjadi 10, maka nilai pecahannya adalah 1/10. Kemudian Edo memakan 4 potong kue bolu tersebut. Yang tadinya ada 10 bagian, Edo makan 4. Jadi lambang pecahannya bagaimana? 4/10. 4 dimakan Edo kuenya yang awalnya 10 bagian. Pasangkan gambar dengan pecahan biasa yang sesuai dengan cara menarik garis. Siapa yang bisa menjawabnya? Kita coba sama-sama ya. Di gambar pertama, potongannya berapa? Potongannya ada 3, hitung 1, 2, 3. Yang diarsir berapa? 2. 1, 2. Maka lambang pecahannya adalah 2/3. 2 yang diarsir, 3 jumlah keseluruhan potongan. Tarik garis. Gambar kedua.
ada berapa potong? Coba kita hitung sama-sama potongan seluruhnya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang diarsir 1, 2, 3, 3. Maka lambang pecahannya berapa? Iya, 3/5. 3 yang diarsir, 5 jumlah potongannya. Selanjutnya gambar ketiga. Ada berapa potong keseluruhannya? 1, 2, 3. Yang diarsir ada berapa? 1. Maka lambang pecahannya adalah 1/3. 1 yang diarsir, 3 jumlah potongannya. Sekarang lagi yang terakhir, ada berapa potong? Hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Jumlahnya 5 potong. Yang diarsirnya berapa? 1, 2, 3, 4. Maka nilai pecahannya, ya, bilangan pecahannya bagaimana? 4/5. 4 jumlah arsirannya, 5 jumlah keseluruhan potong. Warnai gambar sesuai lambang pecahan biasa. Coba di sini ada lambang pecahan 3/8. Kemudian ada 2/6. 3/8. 3 yang diarsir, 8 jumlah potongannya. Coba lihat, sudah 8 belum yang dipotong? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul, ada 8 potong. 3-nya diarsir, 1, 2, 3. Ini namanya 3/8. Gambar 3/8. Lanjut, 2/6. 2 yang diarsir, 6 jumlah potongannya. Ingat, 2 yang diarsir. Coba ya, 2 yang diarsir. 2, 1, 2. Nah, ini yang diarsir. Selanjutnya jumlah potongannya udah 6, betul? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, betul. 2 yang diarsir, 6 jumlah potongannya. Ini adalah gambar lambang pecahan 2/6. Slide berikutnya, ayo berlatih soal. Ada pernyataan, kandang diberi alas jerami atau kertas koran agar mudah dibersihkan. Pertanyaannya, titik-titik, kandang diberi alas jerami atau kertas koran? Nah, kata tanya yang tepat untuk pertanyaan ini apa? A. Siapa? B. Mengapa? C. Apa? Ya, betul. Mengapa? Ya, coba kita sama-sama gunakan kata mengapa untuk kalimat pertanyaan. Mengapa diberi alas jerami atau kertas koran? Maka jawabannya ada di atasnya. Kandang diberi alas jerami atau kertas koran agar mudah dibersihkan. Soal berikutnya, dalam membuat kreasi boneka anak ayam, teknik yang digunakan adalah, nah, tadi kita sama-sama sudah belajar dan membaca langkah-langkah cara membuat boneka anak ayam dari kardus bekas. Teknik yang digunakan apa? Tadi ada memotong, kemudian melipat juga ada ya, terus menyambungkan stik es krim. Tidak ada jahit, tidak ada juga gosok. Jadi jawaban yang benar adalah A. Teknik potong, lipat, dan sambung. 3. Berapakah nilai pecahan pada gambar di samping? Nah, gambar di samping ada berapa potong? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 potong. Yang diarsirnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang diarsir 5, jumlah potongannya 8. Jadi nilai pecahannya adalah 5/8. A atau B atau C? Iya, C, betul.
Ya, kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Hari ini kita sudah belajar apa aja? Pertama, kita sudah belajar membuat kalimat berdasarkan jawaban yang ada pada teks. Yang kedua, kita juga sudah belajar membuat kreasi anak ayam dari kardus bekas menggunakan teknik apa? Teknik lipat, teknik potong, juga teknik menempel. Yang terakhir, ayo kita juga sudah bisa apa? Membuat atau membaca lambang bilangan dalam bentuk pecahan. Ya, sebelum ditutup masih ada 2 soal lagi. Coba kalian selesaikan dan jawab di kolom komentar ya. Soal yang pertama, Ibu Edo mempunyai kue, dipotong menjadi 5 bagian. Maka lambang bilangan pecahannya adalah titik-titik. 2. Ada gambar lingkaran, dibagi menjadi 3 bagian, yang diarsirnya 2. Maka lambang bilangan pecahan dari gambar tersebut adalah... Karena waktunya sudah habis, maka pertemuan selanjutnya adalah tema 2, subtema 4, pembelajaran ke-4. Cukup sekian pertemuan kali ini, semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.